Akan tetapi sebelum bergerak lebih jauh, terdengar suara Ki Rogopati yang keras membelah udara malam. "Serahkan orang ini kepadaku. Awasi keadaan, mungkin ada penyerang gelap lainnya." Seiring usai kalimatnya, tubuh Ki Rogopati melesat ke depan dan mengejar si penyerang gelap yang nampaknya berusaha melarikan diri. Dalam sekejap, tubuh keduanya hilang ditelan kegelapan malam. Pangeran Galih-Yuda dan Pangeran Giriprasto sempat saling berpandangan dengan dada berdegup kencang. Bahwa keduanya menjadi sasaran si penyerang gelap itu sama sekali tidak membuat mereka gentar. Hanya saja, kini mereka harus berpikir lebih hati-hati dan menilai keadaan lebih lanjut. Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Hampir semua tamu yang masih ada di halaman belakang itu mengangkat kepala secara bersamaan. Suara itu berderak cukup keras hingga terdengar ke halaman belakang yang sebenarnya jaraknya cukup jauh. Akan tetapi Ki Saudagar Sembayat dan Pangeran Giriprasto segera mengangkat tangannya dan minta agar mereka tetap tenang dan di tempatnya. "Agaknya ada orang yang memecahkan pintu gerbang yang cukup tebal itu. Aku minta Kisanak tetap tidak beranjak dan biarlah pengawal kami di halaman depan yang menyelesaikan masalah yang muncul ini." Suara Ki Saudagar terdengar berat dan sedikit parau. Beberapa orang yang sudah hampir melangkah ke depan terpaksa membatalkan niatnya. Mereka terlihat termangu-mangu dan akhirnya kembali berkumpul dengan tamu undangan yang lain. Sementara itu, Ki Saudagar Sembayat dan Pangeran Kuda Laksmana bergegas menuju ke halaman depan. Ada kurang lebih 11 pengawal pilihan yang bertebaran di halaman itu. Beberapa di antaranya berkumpul di depan pintu gerbang yang hancur dan menyisakan lubang yang cukup besar. "Apa yang terjadi?" bertanya Ki Saudagar Sembayat dengan suara berat. Dua orang yang berdiri paling dekat dengan pintu gerbang saling berpandangan. Salah seorang di antaranya kemudian menjawab dengan suara agak ragu. "Sebenarnya kami juga masih belum jelas, Ki Saudagar. Kami semua ada di halaman dalam ketika tiba-tiba saja pintu itu berderak keras sekali dan bahkan akhirnya hancur berkeping-keping menyisakan lubang yang cukup besar ini. Ketika kami periksa, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang di luar pintu. 3 orang kawan kami sedang memeriksa keadaan di luar." Ki Saudagar Sembayat dan Pangeran Kuda Laksmana mengerutkan keningnya. Keterangan itu membuat keduanya segera melangkah keluar melalui lubang pintu gapura yang hancur itu. Dari kerusakan yang terlihat, Pangeran Kuda Laksmana bisa membayangkan besarnya tenaga pukulan yang menghantam pintu gapura yang cukup tebal itu. Di luar gapura, 3 pengawal sedang hilir mudik memeriksa keadaan di sekitar halaman depan, samping, dan bahkan jalan utama. Ketika mata Ki Saudagar Sembayat beradu pandang dengan mereka, nampak pengawal itu menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa ketiganya masih belum menemukan hal-hal yang mencurigakan. Pangeran Kuda Laksmana segera melakukan penelitian lebih lanjut. Diperhatikannya jejak-jejak di tanah dengan seksama dan bahkan beberapa tanaman luntas yang berada di samping pagar nampak tersibak dan bahkan terenggut meskipun hampir tidak kentara. Sementara itu di halaman belakang Ki Rogopati sedang memikirkan cara agar dapat mendekati bilik sang penyalin rupa yang sedang dikurung. Dengan mengerahkan pendengarannya yang tajam, Ki Rogopati mendengar langkah mondar-mandir seseorang yang beberapa kali juga mengeluarkan desahan gelisah. Agaknya ia berada di bilik tengah, melewati 2 atau 3 bilik belakang ini. Sulit untuk mendekat. Ki Rogopati berdesah dalam hati. Sambil memikirkan cara untuk berhubungan dengan sang penyalin rupa, saat itulah tanpa sengaja pandangan mata Ki Rogopati yang tajam melihat bergoyangnya dedaunan di pohon sawo yang memang tumbuh menjulang dengan rimbunnya. Pohon itu berada di sisi kiri batas halaman belakang Ki Saudagar Sembayat.
Panggraita guru galih putih itu bergetar. Segera ia mempersiapkan diri dan membangunkan semua yang ada dalam dirinya. Kirokopati yakin ada sesuatu di balik bergetarnya dedaunan itu. Untuk sesaat Kirokopati memilih diam memperhatikan. Ia tidak ingin memberi peringatan kepada yang lain, melainkan bergeser dan menggamit Ki Jalak Wulung yang berdiri tidak jauh darinya. "Jalak Wulung, berhati-hatilah, aku melihat sosok berpakaian lurik kehijauan di balik daun pohon sawo yang rindang itu." Suara Kirokopati berbisik sambil matanya mengarah ke sudut kiri batas pagar halaman belakang itu. Wajah Jalak Wulung menegang ketika hendak mengarahkan pandangannya sesuai petunjuk teman seperjalanannya itu. Sebuah peristiwa maut telah terjadi dengan cepatnya. Mata dan telinga Jalak Wulung masih sempat menangkap betapa dari balik dedaunan itu telah melesat 4 buah pisau kecil, berkerat depan dan meluncur secepat tatit di langit. Saat itu pula Kirokopati berteriak keras sambil melompat menghampiri Pangeran Galihiyuda dan Pangeran Giriprosto yang memang berdiri berdampingan. "Awas, serangan gelap!" Hampir tanpa jeda Kirokopati telah mengerahkan daya inti dalam dirinya. Kedua tangannya terayun ke depan. Ia mengambil keputusan cepat dan tidak mau terlambat. Seleret sinar putih kemerahan telah meluncur dari telapak tangan Kirokopati, membentur dari samping 2 buah pisau belati yang melesat dengan ganasnya hendak mencabut nyawa 2 pangeran yang hadir di halaman belakang itu. Sebuah letupan yang cukup keras terasa memekakkan telinga. Di saat bersamaan, 2 buah teriak kesakitan juga memenuhi udara malam hari itu, disusul robohnya 2 tubuh tamu Ki Saudagar Sembayat. Agaknya 2 buah pisau belati yang lain telah memakan korban 2 orang tamu Ki Saudagar Sembayat. Sementara 2 buah pisau kecil yang terbentur sinar putih kemerahan itu terlontar ke samping sebelum kemudian jatuh ke tanah. Kirokopati yang sudah ada di depan kedua pangeran itu tidak ingin terpengaruh. Ia yakin akan ada serangan susulan dari sosok yang ada di balik dedaunan pohon sawo itu. Dugaan Kirokopati sama sekali tidak meleset. Sekejap kemudian Kirokopati melihat bergerak depannya pisau-pisau kecil yang meluncur dengan cepatnya. Sasarannya sedemikian jelas, yaitu kedua pangeran yang kini berdiri di belakangnya. Kembali Kirokopati mengayunkan kedua tangannya yang merapat itu ke depan, menyongsong datangnya pisau-pisau yang meluncur dengan derasnya itu. Beberapa buah letupan kecil kembali mengguncang udara malam itu. Benturan antara sinar kemerahan yang meluncur dari telapak tangan Kirokopati dengan pisau-pisau kecil itu menimbulkan percikan bunga api di udara. 4 buah pisau kecil itu rontok dan jatuh ke tanah. Akan tetapi, berbeda dengan benturan sebelumnya yang dilakukan Kirokopati dari samping. Kali ini benturan itu terjadi dari depan, segaris lurus dengan tempat si penyerang gelap bersembunyi. Sisa-sisa tenaga Kirokopati ternyata masih terlalu besar, sehingga getaran ilmunya merambat lurus menghantam ke arah dedaunan di pohon sawo itu. Sesosok tubuh yang mengenakan pakaian lurik kehijauan nampak berkelebat menghindar sebelum kemudian dedaunan itu meledak. Kirokopati yang melihat bergesernya sosok tubuh itu segera mengarahkan bidikannya. Untuk ketiga kalinya, sebuah sinar putih kemerahan terlontar dari kedua telapak tangan orang yang usianya sudah senja itu. Kali ini serangan Kirokopati meledak sangat keras karena menghantam dahan pohon yang kemudian berderak patah. Sementara bayangan berpakaian lurik kehijauan itu kembali mampu menghindar dengan bergerak ke samping kanan. Akan tetapi Kirokopati seperti tidak memberi kesempatan. Sambil bergerak maju dari kedua telapak tangannya yang teracung ke depan, kembali serangannya meluncur dengan derasnya, mengejar bayangan yang juga bergerak dengan sangat lincahnya menjauh. Suasana malam itu kembali diwarnai beberapa kali ledakan, menyusul berderak dan patahnya dahan pohon sawo di halaman belakang Ki Saudagar Sembayat itu. Kejadian yang serba cepat itu seperti membangunkan mereka semua.
bahwa yang hadir di halaman belakang itu adalah tokoh-tokoh Linue yang dengan cepat segera mempersiapkan diri. Beberapa di antaranya bahkan telah menggenggam senjata rahasia dan bersiap hendak melakukan serangan balasan atas si penyerang gelap yang berpakaian lurik kehijauan itu. Akan tetapi, sebelum bergerak lebih jauh, terdengar suara Kirogopati yang keras membelah udara malam. "Serahkan orang ini kepadaku. Awasi keadaan, mungkin ada penyerang gelap lainnya." Seiring usai kalimatnya, tubuh Kirogopati melesat ke depan dan mengejar si penyerang gelap yang nampaknya berusaha melarikan diri. Dalam sekejap, tubuh keduanya hilang ditelan kegelapan malam. Pangeran Galih-Yuda dan Pangeran Giriprasto sempat saling berpandangan dengan dada berdegup kencang. Bahwa keduanya menjadi sasaran si penyerang gelap itu sama sekali tidak membuat mereka gentar. Hanya saja, kini mereka harus berpikir lebih hati-hati dan menilai keadaan lebih lanjut. Apakah si penyerang gelap itu sekedar mengincar nyawa kita, ataukah ia mempunyai sasaran utama yang lain? Bagaimana menurut Kakang? Bertanya Pangeran Galih-Yuda dengan suara lirih. Pangeran Giriprasto menggeleng-gelengkan kepalanya. Akan tetapi pandangannya justru ke arah para tamu yang ada di hadapannya. Ia tidak menjawab pertanyaan Pangeran Galih-Yuda, melainkan berbicara kepada para tamu-tamunya. "Kisanak semua, aku mohon bantulah dua teman kita yang terluka akibat lemparan senjata rahasia itu. Kalau perlu nanti kita panggil tabib padukuhan ini." Setelah berhenti sejenak, Pangeran Giriprasto itu melanjutkan kalimatnya. "Sementara itu, aku minta agar sisa waktu menjelang pagi ini kita bersiap dan berjaga-jaga jika terjadi serangan lagi. Semoga Kirogopati berhasil mengejar dan menangkap si penyerang gelap itu." Untuk sesaat mereka semua terdiam sebelum kemudian terdengar suara Ki Warumbo. Apakah tidak sebaiknya beberapa di antara kita menyusul Kirogopati itu, Pangeran? Siapa tahu di luar sana si penyerang gelap itu mempunyai teman dan Kirogopati memerlukan bantuan kita. Pangeran Giriprasto mengerutkan keningnya, sementara Pangeran Galih-Yuda justru menoleh kepada Jalak Wulung sambil bertanya, "Bagaimana menurutmu, Jalak Wulung?" Untuk sesaat Jalak Wulung menimbang-nimbang sebelum kemudian menjawab, "Aku yakin pamanku akan baik-baik saja, tetapi memang sebaiknya ada di antara kita yang menyusul. Jika pangeran memerintahkan, biarlah aku yang menyusul pamanku itu." Pangeran Galih-Yuda mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata cepat, "Pergilah berdua bersama Ki Warumbo. Berilah isyarat jika kalian memerlukan tenaga tambahan. Kami akan melakukan penjagaan di sini." Jalak Wulung dan Ki Warumbo tidak menjawab lagi dan bergerak cepat menuju arah hilangnya bayangan Kirogopati dan si penyerang gelap. Ki Jalak Wulung sempat menilai betapa Ki Warumbo yang mempunyai tubuh besar dan kekar itu ternyata mempunyai gerakan yang ringan dan cukup gesit. Sementara itu Pangeran Giriprasto berbisik kepada Pangeran Galih-Yuda, "Adik, aku kira orang itu atau paling tidak temannya yang juga memecahkan pintu gerbang agar perhatian kita terpecah. Tujuan mereka mungkin hendak membebaskan sang penyalin rupa itu. Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksa. Tolong kau awasi keadaan di sini." Lalu tanpa menunggu jawaban, Pangeran Giriprasto beranjak ke dalam melalui pintu belakang rumah Kisaudagar Sembayat itu. Pangeran Galih-Yuda sendiri segera mengatur para tamu untuk meningkatkan kewaspadaan. Dua orang yang terkena serangan menggelap itu juga telah menerima perawatan. Ketika pisau yang melukai pinggang kiri dan pundak kanan itu dicabut, darah seperti tersembur, mengucur dengan cukup deras dan berwarna sedikit kehitaman. "Oh, hati-hati, agaknya kedua pisau itu mengandung racun." Tiba-tiba saja Kiai Pohgulun berkata cukup keras sambil melangkah maju. Tanpa banyak bicara, Kiai Pohgulun segera memeriksa bekas luka dan juga pisau yang sudah dicabut itu. Ia bahkan mendekatkan pisau itu ke hidungnya untuk membaui. Keningnya berkerut dalam sebelum kemudian berkata datar kepada dua orang yang merawat mereka yang terluka itu, "Kisanak,
Aku kira pisau yang melukai murid-murid kalian itu mengandung racun ular bandotan yang cukup tajam. Taburkanlah ini di atas lukanya. Sementara ia juga harus menelan obat berbentuk bulatan ini segera. Usahakan agar tubuhnya tidak banyak bergerak, berkata Kiai Poh Gulun sambil mengambil obat yang dimaksud dari ikat pinggangnya yang lebar. Bawalah ia masuk ke dalam dan baringkanlah di atas lincak bambu, berkata Pangeran Galih Wiudo menyusul. Demikianlah, suasana tiba-tiba saja menjadi sangat tegang. Dalam kilasan yang serba cepat, 2 orang telah jatuh dan menjadi korban. Para tamu itu kemudian menyebar dan mengambil tempat masing-masing untuk melakukan pengawasan di halaman belakang itu. Sementara Pangeran Kuda Laksmana dan Ki Saudagar Sembaya telah kembali ke halaman belakang dan mendapat penjelasan dari Pangeran Galih Yudo tentang kejadian yang baru saja berlangsung. Mudah-mudahan Ki Ragopati berhasil menangkap bajingan itu, geram Pangeran Kuda Laksmana. Hingga menjelang pagi ternyata tidak terjadi sesuatu apapun. Dari kejauhan terdengar ayam jantan yang berkokok. Burung-burung juga mulai memperdengarkan kicauannya dengan ributnya. Perlahan-lahan ketegangan di halaman itu sedikit mengendor. Akan tetapi, ketika orang pangeran yang masih berkumpul di halaman belakang itu tergopoh-gopoh menuju halaman depan, ketika mendengar suara pengawal Ki Saudagar Sembayat yang memanggil nama mereka dengan nada gelisah. Dari pintu gerbang yang telah porak-poranda itu, nampak Jalak Wulung dan Ki Warumbo sedang memapah seseorang yang dalam keadaan sangat lemah. Wajahnya sedikit tertunduk ke bawah. Akan tetapi mereka segera mengenalinya sebagai Ki Ragopati. Dari pundak kiri Ki Ragopati nampak warna kemerahan bekas luka yang darahnya sudah mulai pampap. Agaknya Ki Ragopati tidak luput pula dari serangan pisau beracun si penyerang gelap itu.